Siap diberkati oleh firman Tuhan? Yang siap katakan saya siap. Katakan saya siap ditegur. Saya siap diluruskan sama Tuhan. Yang terakhir ngomong ini, saya siap mengalami kemuliaan Tuhan. Dahsyat. Judulnya rada gak enak nih. Menghormati orang yang susah dihormati. Menghormati siapa? Orang yang susah dihormati. Ketika saya baca 2 Timotius 3, sorry. Ada ciri-ciri orang hidup di akhir zaman. Salah satu ciri-cirinya adalah suka menghina orang lain. Kalau diterjemahkan bahasa sekarang, banyak orang akhir zaman ini hidupnya kurang ajar. Tahu gak kenapa orang kurang ajar? Karena kurang diajar. Orang kurang ajar karena seringkali kurang dihajar biasanya. Makanya jadi kurang ajar. Tapi hari ini kita mau jadi orang-orang yang mendapatkan pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa menghormati Tuhan sesama dalam hidup ini. Nah, dalam bahasa Inggrisnya kata menghormati dipakai kata honor. Honor itu dalam bahasa Ibraninya dipakai dengan kata kavod. Dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata time. Kalau digabungkan kata kavod yang artinya berat atau mulia, kata time yang artinya nilai atau harga. Artinya kalau namanya orang menghormati seseorang atau sesuatu, artinya menganggap seseorang itu berbobot, bernilai, berharga tinggi dalam hidupnya. Ya. Dan ini gak cuma tercermin dalam sikap hati, tapi sampai kepada perbuatannya juga menunjukkan. Itu baru namanya penghormatan yang utuh, yang asli. Gak cuma di hati doang, tapi harus kelihatan sampai keluar. Termanifestasikan dari dalam keluar. Orang kalau menghormati, dia punya sikap hati yang gak merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih layak, lebih rohani daripada orang lain. Itu loh orang-orang yang suka menghormati. Gak suka meremehkan. Kalau berbicara gak kasar. Namanya menghormati seseorang, kalau bicara sama orang itu gak kasar. Tidak suka mempermalukan, tidak suka merendahkan. Orang kalau menghormati seseorang maka dia gak akan memanfaatkan orang itu untuk kepentingannya. Karena dia menghormati. Dia menaruh nilai yang baik, yang berbobot buat seseorang. Namanya orang menghormati, dia tidak mengabaikan, dia akan memperhatikan. Kalau saya menghormati istri saya, artinya waktu dia ngomong, saya taruh handphone saya dan saya dengar dia. Betul gak sih? Gak mengabaikan, itu namanya menghormati, setuju ya? Tapi kalau orang yang kita anggap penting, tapi ketika dia bicara, kita gak lihat ke matanya dia dan kita sibuk main handphone, artinya kita sebenarnya gak menghormati orang itu. Simple. Menghormati itu menaruh nilai, menaruh perhatian kita, penghormatan kita dengan seseorang. Nah, menghormati adalah taburan yang baik supaya kita bisa menuai yang terbaik. Katakan amin. Kita makanya ngajarin kita untuk menghormati begitu banyak jenis orang dan yang terutama adalah Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 3, 9-10. Dikatakan di sana, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Lihat, orang yang menghormati Tuhan dengan hartanya, gak kaget, gak akan kekurangan hidupnya. Saya ini ngalamin beneran. Bukan cuma ngomong doang tapi saya ngalamin. Bagaimana ketika kita menghormati Tuhan dengan harta kita. Kita sadar bahwa semua kita di tempat ini bukan pemilik, kita pengelola. Katakan amin. Jadi kalau Anda digerakkan sama Tuhan untuk kasih, untuk bantu orang. Untuk kasih perpuluhan, support pekerjaan Tuhan dan yang lain ini dan itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan aturan Tuhan. Kita lihat. Gak kekurangan. Katakan amin. Karena firman Tuhan mengatakannya.
Anda mau suka nggak suka ayat ini, kebenarannya nggak pernah berubah. Hukumnya nggak akan pernah berubah. Oke, ayat berikutnya, Amsal 1 ayat 7. Sikap hormat dan takut akan Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama untuk menjadi apa? Bijak. Lihat. Orang kalau respect, mendahulukan Tuhan, menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dipenuhi sama kebijaksanaan dari Tuhan. Bisa menimbang segala sesuatu dalam hidupnya dengan cara pandang yang benar. Gak salah melihat kesempatan, gak salah melihat kesempitan. Karena di balik itu semua selalu ada keindahan yang Tuhan mau kerjakan. Karena bijak melihat segala sesuatu. Dimulai dengan menghormati Tuhan. Lihat. Menaruh Tuhan di tempat tertinggi dalam hidup ini. Amsal 10 ayat 27. Sikap hormat dan takut akan Tuhan mendatangkan apa? Panjang umur, tetapi tahun kehidupan orang jahat akan apa? Diperpendek. Lihat. Orang yang menghormati Tuhan umurnya diperpanjang. Tuhan bisa membuka kesempatan yang baru, harusnya sudah deadline. Tapi kalau kita respect sama Tuhan, kemurahan Tuhan pun dinyatakan dalam hidup kita, katakan amin. Lihat, menghormati Tuhan, menghormati selalu ada rewardnya. 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan, karena aku menghormati siapa yang menghormati aku tetapi mengutuk orang yang memandang aku rendah. Keras banget ayat ini. Tapi ini sebuah kebenaran. Orang yang menghormati Tuhan akan mendapatkan penghormatan, promosi dari Tuhan. Ini kebenaran. Gak cuma bicara tentang menghormati Tuhan, tapi menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang apa? Penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang tuamu mau model apapun juga, hormati mereka. Respect, hargai mereka. Kalau nggak ada mereka, nggak ada kita. Betul nggak sih? Kalau mereka hari ini mungkin rasanya aduh ngeselin banget gitu. Selalu ingat. Kalau hari ini kita masih kecil ya, ingat. Suatu kali kita akan jadi besar dan akan jadi orang tua. Anda bisa ngalami sesuatu yang sama. Dan bisa jadi, kadang-kadang orang itu kata-katanya, mungkin kadang-kadang ada beberapa yang ngalamin dikutuk sama orang tuanya dan segala macam. Ada penindasan ini dan itu. Hari ini dengar, bisa jadi luka orang tuamu itu belum sembuh. Sekalipun mereka belum sembuh, hormati mereka. Kita mau ngomong, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Suami istri, Alkitab juga mengatakan tentang menghormati. Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, dan kalian juga suami-suami hendaklah hidup dengan penuh apa? Pengertian terhadap siapa? Istrimu. Saya tambahkan dikit, yang susah untuk dimengerti itu seringkali, betul? Suami-suami, kadang-kadang bingung bisa ngerti istri, tapi kadang juga sebaliknya kadang-kadang istri susah untuk mengerti suami. Tapi kita ngomong, hormati. Dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah, perlakukan mereka dengan hormat. Sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugerah hidup yang sejati dari Allah. Suami-suami lihat ayat ini, lakukanlah menghormati ini. Supaya tidak ada yang ini kunci. Supaya doamu gak terhalang. Supaya permintaanmu kepada Tuhan gak terhalang. Supaya mimpi yang kau sedang doakan hari ini, justru Tuhan mau jawab, dikasih lebih dari itu. Kuncinya ternyata apa? Hormati. Respect. Jangan pernah anggap rendah. Lu tahu apa sih? Nah, seringkali kan gitu. Lu mana mengerti pekerjaanku? Kamu gak ngerti, kamu cuma ngerti urusan rumah kan? Sih. Tapi
Tapi siapapun dia, apapun keadaan istrimu, dengar laki-laki hari ini. Firman Tuhan ngomong dengan jelas, kalau engkau menghormati, kalau engkau mengasihi dia, doamu gak terhalang. Istri saya tuh gak ngerti, jujur aja kadang sering kali itu dia gak ngerti seluk beluk gimana dunia, apalagi dunia pujian penyembahan dan segala macam. Tapi saya respect karena Tuhan pakai dia seringkali untuk berbicara kepada saya melalui momen-momen yang saya gak pernah pikirkan. Satu kali Tuhan ingatkan saya gini, laki-laki dipakai sebagai kepala, betul? Istri itu katanya apa? Leher. Ya, kepala tanpa leher gak bisa lihat luas, betul gak sih? Cuma bisa lihat kiri, kanan. Betul? Tapi kalau dengan kita dikasih leher, bisa gerak bebas ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, nikmatnya. Lihatnya jadi luas, tapi itu benar loh. Saya tiap kali mau melangkah apa? Saya menghormati istri saya, yang kamu dapat apa? Yang kamu doa yuk sama-sama yuk. Karena apa? Karena kalau dua udah jadi satu, berkatnya itu sepaket. Saya menghormati istri saya tanya, kamu dapat apa? Kalau kamu gak dapat apa-apa, kamu gak kasih lampu hijau, aku gak bakal melangkah. Sekalipun ini kelihatannya baik, sekalipun ini kelihatannya hebat, sekalipun kelihatannya wah menarik. No. Kalau kamu gak dapat apa-apa, aku tunggu, kita sama-sama doa. Tuhan juga bicara sama kamu, Tuhan juga bicara sama aku. Pasti kita disatukan dalam satu rencana Tuhan. Hormati. Tapi benar, tiap kali ketika momen-momen, ada momen tertentu di mana istri saya ngomong, yang jangan, oke. Ketika ada momen di mana yang melangkah, ayo. Sekalipun ini sesuatu yang mungkin aku gak ngerti, sekalipun ini bikin kamu tambah ribet, mungkin aku juga gak suka kamu melakukan keribetan. Tapi kalau ini memang yang Tuhan suruh, kamu melangkah, lihat. Dan saya ngelihat tiap kali kita dapat konfirmasi yang sama, mujizat Tuhan itu tidak terbatas. Firman ini nyata saya alami sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan ingatkan kembali buat para suami. Hormati istri Anda supaya tidak terhalang doa. 1 Petrus 3, 1-2 dalam Alkitab mudah dibaca. Begitu juga kamu sekarang gantian siapa? Istri. Harus bersedia melayani suamimu. Maka jika ada suami yang tidak mau menerima ajaran Allah, mereka akan dipengaruhi untuk percaya karena melihat cara hidupmu. Ini istriku sudah diperlakukan mungkin gak diperhatikan, tapi kok tetap baik sama aku. Kok tetap respect sama aku. Wah. Di sini dikatakan kamu tidak perlu mengatakan apapun. Suamimu akan melihat kemurnian hidupmu dan sikap hidupmu yang penuh hormat pada Allah. Banyak sekali kisah di mana melalui perbuatan istri, suaminya akhirnya jadi kenal Yesus. Suaminya akhirnya dimenangkan. Dan akhirnya seisi rumahnya penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Dimulai dengan perbuatan. Lihat, gara-gara menghormati, ternyata berkat di balik itu luar biasa dahsyat. Orang tua ke anak, Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kemarin saya ketemuan jadi saya sekarang di gereja di mana saya digembalakan, saya menjadi seorang ketua kelompok sel. Dan kemarin saya ada agenda meeting dengan atasan saya gitu. Jadi kalau di gereja kami namanya komsel itu namanya date, saya date leader. Di atasnya itu namanya date facilitator. Saya ketemu dengan date facilitator saya dan istri. Dan tiba-tiba dia ngomong satu perkataan yang bagus banget. Dia ngomong kayak gini. Sekalipun hari ini anak-anak kalian ini masih kecil, kadang-kadang gak ngerti. Dan mereka itu laki-laki. Tapi perlakukan mereka seperti laki-laki dewasa. Jangan pernah rendahkan mereka. Taruh identitas yang benar sesuai dengan firman Tuhan bagi mereka. Wow, itu perkataan luar biasa. Jangan ngomong, kamu ini bisa apa sih? Kamu ini ngerti apa sih anak kecil? Jangan taruh identitas kayak gitu. Saya kemarin diingatkan luar biasa. Lakukan mereka, hormati mereka.
seperti selayaknya seorang laki-laki yang sedang bertumbuh menjadi dewasa. Ketika firman Tuhan ini datang kepada saya belajar lagi dan lagi. Saya ngomong sama anak saya, kamu laki-laki yang hebat, kamu laki-laki yang perkasa, kamu laki-laki yang diurapi Tuhan. Lihat, perkataan kita punya kuasa untuk menciptakan masa depan. Amin. Hormati, janganlah sakiti hati anakmu, hai bapak-bapak, supaya jangan tawar hatinya. Lagi, Ibrani 13:17. Sebentar lagi saya akan tutup dengan sebuah kisah yang menarik. Kisah tentang Saul dan Daud. Ini kisah yang luar biasa dan Anda nanti akan lihat kalau kita menghormati orang yang susah dihormati dengan caranya Tuhan. Wow, itu ternyata berkat di balik itu luar biasa dahsyatnya. Kita baca dulu Ibrani 13 ini. Saya masih kasih Anda penjelasan supaya Anda ngerti bahwa ternyata ketika kita menghormati itu berkatnya dahsyat loh. Ibrani 13 dikatakan, hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin jemaat. Sebab Allah menugaskan mereka untuk berjaga-jaga atas kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kelak mereka harus apa? Memberi apa? Pertanggungjawaban kepada Allah. Karena itu hormat dan taatlah kepada mereka selalu, supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan sukacita. Kalau mereka bekerja dengan rasa kesal, itu tidak akan membawa berkat bagi kita. Dengar ini. Hari ini banyak sekali kejadian-kejadian terutama di area gereja. Mungkin karena kita sudah hidup banyak luka, seringkali naruh curiga sama para pemimpin. Terlepas dari adanya masalah-masalah yang ada di dunia gereja hari ini, saya mengerti sekali. Apalagi sekarang apa-apa mudah terekspos di media sosial, betul ya? Sehingga kadang-kadang kita itu lebih gampang lihat buruknya daripada lihat baiknya. Tapi hari ini dengar firman Tuhan mengingatkan kita sama-sama. Hormati, taati para pemimpin jemaat. Saya minta dengan kerendahan hati. Kalau Anda pernah dengar pemimpin gereja Anda atau pemimpin gereja di tempat lain yang mungkin ada sesuatu yang gak beres, yang Anda memang ngerti sendiri secara pribadi, tolong doakan mereka, jangan sebarkan kepada siapapun. Katakan amin. Hormati mereka. Karena itu gak bawa keuntungan buat kita, dengar ini. Justru kita mendoakannya. Kalau satu bagian tubuh Kristus itu sakit, semuanya ikutan sakit loh. Saya tiap kali dengar ada seseorang yang mengalami kejatuhan di dalam dunia pelayanan ini, sedih. Saya cerita ke satu teman kemarin, ada satu orang yang sedang ngalamin ini itu. Saya ngomong, kita doain sama-sama yuk. Dan ini jadi peringatan keras buat kita. Tapi kita gak perlu blow up itu di media. Cara mainnya gak kayak gitu. Yang Alkitabiah, ya sesuai dengan firman Tuhan. Kita taati mereka, kita respect, kita hormati mereka. Kalau mereka sampai salah, mereka tuh juga tanggung jawab sama Tuhan. Kita pun juga tanggung jawab sama Tuhan kalau kita mau taat, hormati. Amin. Hari ini firmannya keras. Pak, tapi kan dia orangnya gini. Hormati. Kalau kita nabur yang benar, kita akan menuai yang terbaik dari Tuhan. Menghormati orang yang mudah dihormati, tentunya lebih mudah, setuju ya? Tapi kalau menghormati orang yang susah dihormati, saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah. 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan seperti ini, baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Jadi hormatilah siapa? Semua orang. Kasihilah saudara-saudari seiman. Hiduplah dengan hormat dan takut kepada Allah. Dan hormatilah kepala negara kita di dunia ini. Firman Tuhan berkata hormati semua orang. Saya mau tanya, semua orang itu berarti yang baik dan tidak baik kepada kita, setuju? Semua orang itu berarti yang tua dan muda, setuju? Semua orang itu berarti orang-orang yang kita kenal atau kita nggak kenal, setuju? Semua orang berarti termasuk yang kita anggap pandai atau kita nggak anggap pandai, betul? Semua orang. Semua orang berarti termasuk yang kita anggap lebih kaya dari kita maupun tidak, setuju? Semua orang.
Semua orang berarti yang nilainya sejalan sama kita atau tidak. Semua orang berarti yang sukunya sama-sama dengan kita maupun tidak. Katakan amin. Semua orang berarti yang kepercayaannya sama atau tidak dengan kita. Hormati, respect. Bahkan Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Roma 12 ayat 10. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dengar ini. Siapapun mereka, mungkin nilainya enggak sejalan. Mungkin prinsip hidupnya beda. Kepercayaannya beda. Siapapun mereka, Yesus juga mati buat mereka. Katakan amin. Yesus juga mengasihi mereka. Yesus juga punya rencana besar dalam hidup mereka. Jangan pernah pandang rendah orang lain. Siapapun mereka, Tuhan Yesus sayang sama semuanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tangkap firman ini. Kalau dunia ngajarin kita ya hormati yang pantas doang dong. Tapi firman Tuhan mengajarkan hormati semua orang. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah untuk semua orang. Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang menarik. Kisah tentang Saul dan Daud. Bangsa Israel waktu itu menginginkan untuk memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan Saul akhirnya dipilih oleh Tuhan melalui penunjukan langsung. Dipilihlah Saul. Saul adalah seseorang pemuda yang sangat tampan. Alkitab mengatakan tinggi badannya melebihi rata-rata orang Israel yang hanya sebahunya. Jadi tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang melebihi tingginya. Ini kalau hidup di zaman ini pasti followernya banyak nih. Paling tampan, paling tinggi. Rasanya semuanya pengen milih dia jadi menantunya gitu ya. Ya. Dan enggak cuma itu, dia diurapi menjadi raja. Tuhan menjadikan dia sebagai manusia yang lain. Roh Allah berkuasa dalam hidupnya begitu luar biasa, memiliki otoritas, karisma, kemampuan luar biasa. Bahkan dia bisa bernubuat, mengatakan perkara-perkara besar dari Tuhan. Dahsyat. Tapi kita mesti ngerti bahwa hidup manusia itu bisa berubah, hatinya bisa berubah. Karisma tidak menjamin seseorang tetap punya hati yang lurus di hadapan Tuhan. Karisma tidak menjamin seseorang tetap bisa menghormati orang lain. Dan akhirnya ketika Saul dipercaya begitu banyak, dia gak jaga hati. Dia tidak menghormati Tuhan, mulai itu. Dia merasa hebat. Dia disuruh sama Samuel untuk menunggu dalam mempersembahkan korban. Tapi karena takut kehilangan muka dari rakyat, udahlah gue juga bisa sih. Dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak menghormati nabi yang dikirim sebagai suara Tuhan dalam hidupnya. Samuel tidak dihargai. Waktu itu ketika Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk menumpas habis Amalek, Saul gak respect, gak ditumpas habis. Raja Agag disisakan, ternak terbaik disimpan untuk kepentingannya. Lihat, dia gak menghormati sama sekali. Sampai akhirnya yang terjadi apa? Nabi Samuel berkata sama Saul, masamu sudah selesai. Karena Tuhan sudah mengangkat orang berikutnya untuk menggantikan engkau. Lihat, kalau tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati orang-orang yang diutus sama Tuhan, kejatuhan itu menanti di depan kita. Makanya Alkitab berkata, kalau kita rendah hati mau bertobat, di balik kerendahan hati ada kehormatan yang Tuhan akan nyatakan. Dan ujungnya Saul itu tidak menghormati Daud. Jadi ini sebuah peristiwa yang semuanya itu tuh ada runtutannya. Gak langsung tiba-tiba seorang Saul itu berubah jadi seseorang yang tidak menghormati banyak orang yang lain. Dimulai ketika dia tidak menghormati Tuhan, menghormati orang-orang yang Tuhan kirim, sampai akhirnya ujungnya Daud pun kena getahnya. 1 Samuel 18, 5-30, tadi saya udah minta untuk dikeluarkan ayatnya. Anda akan lihat bagaimana seorang Saul itu
sangat tidak menghormati Daud, padahal Daud adalah seseorang yang sangat berjasa dalam kehidupan Saul. 1 Samuel 18:5-30 dikatakan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Lihat ayat ini. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik seluruh rakyat dan oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat 6, tetapi pada waktu mereka pulang dari perang, ceritanya ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Mereka nyanyi, menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan berapa? Beribu-ribu musuh. Tetapi Daud, ingat laksa ini bicara jumlah, bukan bicara jenis makanan. Itu laksa yang lain, jam-jam segini rada rawan ini, itu laksa yang lain itu. Ya. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Wah, ketika dia dengar itu, ayat 8 mengatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepada aku masa cuma beribu-ribu. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu apa? Mendengki Daud. Ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai berapa kali? Ya. Saul menjadi orang yang tidak menghargai orang yang berjasa sama dia. Padahal Daud ini berjasa loh. Dia pergi perang kemanapun juga, mengalami kemenangan. Dia berjasa. Ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena kok bisa diserang pakai tombak, dielakkan. Karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Lihat, orang yang tidak menghormati Tuhan, undur daripada Tuhan, mulai melakukan banyak hal yang gak respect, kejahatan terjadi dalam hidupnya. Lihat, dimulai dari tidak menghormati Tuhan. Saya loncat ke ayat yang ke-17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukan perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Lihat, jahatnya luar biasa ya. Daud mau dikasih anaknya, disuruh pergi perang supaya Daud itu mati. Itu goalnya, saking dia gak respect sama seseorang sampai sejahat itu. Tapi Daud itu menghormati Saul. 18, tapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku di antara orang Israel sehingga aku bisa menjadi menantu raja. Dia merasa aku ini gak layak, aku ini kan orang biasa. Tapi ketika tiba waktu untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Bayangkan, sudah dijanjikan dikasih anak, syaratnya dipenuhi, ujungnya gak dikasih juga. Lihat, jahatnya luar biasa. Kalau kita baca terus, saya gak punya waktu banyak. Banyak sekali hal yang Saul lakukan kepada Daud, bukti bahwa dia tidak menghormati Daud sama sekali. Dia iri hati kepada Daud. Dia mencoba untuk membunuh Daud berulang kali. Dia memperalat Daud demi ambisi pribadinya. Bahkan dia memfitnah Daud, dianggap sebagai pemberontak. Sampai akhirnya Daud itu dikejar-kejar banyak orang. Karena di framing jadi musuh negara. Tapi sikap Daud terhadap Saul beda. 1 Samuel 24.
Kita lihat ya. Di sana dikatakan Daud membiarkan Saul hidup. Saya sengaja bacakan ini supaya Anda ngerti bahwa ini adalah sebuah kisah yang menarik. Dan kalaupun kita ngalami hal yang sama dan kita tetap menghormati orang yang susah dihormati, karena Tuhan sedang memberkati hidupmu. Tuhan sedang mau memberkati hatimu. Tangkap ini. Daud memberikan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukan kepadanya, demikian ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil berapa orang? 3.000 orang yang terpilih. 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Bayangkan, untuk ngejar Daud aja, saking bencinya, mau kepengen memastikan Daud itu mati di tangannya. Dipilih 3.000 orang yang terpilih. Orang tuh kalau sudah gak menghormati Tuhan, gak menghormati sesama, lihat, jahatnya luar biasa. Hari ini kalau engkau ada di titik seperti ini, izinkan malam hari ini Tuhan pulihkan hati kita, amin. Saya gak tahu siapa yang sedang Anda benci. Tiap kali engkau Anda ingat namanya, Anda ngalami namanya, rasanya pengen bales. Tapi melalui firman ini Tuhan ingatkan, bagaimana sikap Daud itu luar biasa. Bukan karena Daud hebat. Nanti saya akan ceritakan sebagai penutup, bagaimana Daud bisa melakukan itu menghormati orang yang mau membunuh dia berulang kali. Singkat cerita, Alkitab menuliskan Saul itu mau membuang hajat. Dan Daud dan orang-orangnya itu duduk di bagian belakang dari gua itu. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia gak lakukan. Bahkan dia berkata seperti ini, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Wow. Gak berhenti di sana, terjadilah percakapan antara Saul dan Daud. Sampai akhirnya Daud berkata, kalau kita renungkan firman ini, Daud itu membela dirinya ngomong kayak gini, ya Tuanku Raja, luar biasa. Ini orang, ini kalau bukan dia ngalami kasih Tuhan, gak mungkin bisa ngalami seperti itu. Dia ngomong kayak gini, menyebut Saul masih dengan perkataan gini, ya Tuanku Raja. Dia gak ngomong tentang buruknya Saul, enggak, dia tetap respect. Dan dia mengatakan, mengapa engkau dengarkan perkataan orang yang ngomong bahwa aku ini mau mencelakakan kamu? Salah itu Tuanku Raja. Dan hari ini kau sendiri melihatkan, aku potong itu ujung dari jubahmu dan aku gak bunuh kamu kan. Bahasa gampangnya gitu. Itu menunjukkan bahwa aku tuh hormat sama kamu. Ayat 13 mengatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Sikap menghormati Daud terlihat sekali ketika dia berkata, Tuhan yang jadi hakimku. Artinya apa? Dia sadar kalau Saul jahat sama aku gak boleh balas. Tuhan aja yang bekerja melakukan itu, bukan tanganku. Dalam kisah ini ditutup, Daud mengatakan kepada Saul, karena Saul ngomong sama dia, Daud bersumpahlah bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Luar biasanya ayat 23 dikatakan, lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Bayangkan, sudah dijahatin begitu rupa, tapi masih mau bikin perjanjian. Daud, tolong ya, keturunanku tolong kamu juga pelihara. Kalau sampai aku ada apa-apa, tolong bantu aku. Lihat. Dan Daud melakukan perjanjian itu. Wow. Saya ketika baca ayat ini gak masuk akal. Gak masuk akal. Daud punya kesempatan untuk membalas, tapi dia gak melakukannya. Bahkan dia tetap menghargai Saul, menyebut sebagai Tuanku Raja. Daud menyerahkan pembalasan itu di tangan Tuhan. Bahkan ketika Saul itu mati, kalau Anda pelajari, Daud itu berduka dengan luar biasa. Satu kisah yang lain ketika saya baca di 2 Samuel 9, 1-13,
Daud apa yang dia janjikan itu dia genapi. Dia menyatakan kemurahannya kepada keturunan Saul yang bernama Mephiboset. Ini adalah anak dari Yonatan. Sekalipun kakinya timpang, tetapi Alkitab menuliskan Daud tetap menerima dia, dikasih fasilitas kerajaan. Apa yang Daud katakan itu dia kerjakan sebagai bentuk penghormatannya. Wow, gak masuk akal. Berkat apa yang diterima sama Daud ketika dia menghormati orang yang susah dihormati itu. Tuhan itu melindungi Daud luar biasa. Berulang kali Daud itu sudah mau dikejar, mau dibunuh, tapi perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dengar ini. Kalau engkau menghormati orang-orang yang susah untuk dihormati, jangan kaget. Tuhan bisa mengangkatmu dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Ketika Daud tidak membalas apa yang dilakukan Saul kepadanya, Daud justru mendapatkan nama baik, dihargai sama banyak orang karena tangannya tidak tertumpah darah untuk membunuh Saul. Ya. Dan lebih luar biasa lagi, berkat Daud yang diterima karena menghormati Saul, Mesias dilahirkan dari Daud. Yesus disebut sebagai anak Daud. Ya. Pertanyaannya gini, bagaimana Daud bisa menghormati Saul? Yang pertama saya belajar, Daud memilih untuk takut kepada Tuhan lebih dari takut kepada manusia. Daud itu tahu konsekuensinya. Kalau Tuhan sudah perintahkan untuk menghormati. Tadi kenapa saya buka dengan begitu banyak ayat tentang menghormati dulu? Karena itu perintah bukan dari manusia, tapi itu perintah dari Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan memerintahkan, hormati Tuhan. Kalau kita menghormati perintah Tuhan, berkat terbaik pasti menanti dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pilihlah untuk hormati Tuhan lebih dahulu. Yang kedua, bagaimana Daud bisa menghormati orang yang susah dihormati seperti Saul. Daud belajar untuk mencurahkan hatinya setiap waktu sama Tuhan. Daud bukan orang yang kuat, saya mau katakan. Ketika saya baca di dalam Mazmur 142, dia ngomong kayak gini, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Daud ini sebenarnya juga gak kuat. Ada beberapa Anda mungkin sedang gak kuat, menghadapi tekanan di rumah, menghadapi tekanan di tempat kerja Anda, menghadapi tekanan di tempat pertemanan Anda, menghadapi tekanan di dalam negeri ini. Saya tahu, ada beberapa dari Anda mungkin ada seorang pengusaha, seringkali tekanan aturan main yang ada sekarang kadang-kadang gak mudah. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, hormati mereka, tetap hormati mereka. Kalau kau gak sanggup, ceritakan sama Tuhan. Saya tiap kali kalau lagi ngalami kondisi di mana saya susah respect sama seseorang, saya mendingan ngomong sama Tuhan apa adanya. Tuhan, aku kesel banget sama orang ini. Rasanya aku susah respect sama dia. Kepadamu ku beritahukan keluhanku. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkaulah pembelaku. Aku sadar. Aku susah untuk ngampunin ini. Tapi aku percaya kasih-Mu lebih dari semuanya. Pulihkan hatiku. Lihat, yang bisa membuat saya bertahan sampai hari ini, bisa belajar menghargai ini dan itu. Tuhan ingatkan seringkali, karena saya belajar tiap kali mencurahkan hati sama Tuhan. Ketika hati kita terbuka sama Tuhan, maka bukan lagi kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja melawat kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on. Ceritakan sama Tuhan. Kok gak sanggup masuk ke kamarmu, masuk dalam ruang sendirimu, hampiri Tuhan, bersujud, Tuhan aku gak sanggup. Aman engkau di sana. Engkau aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, Daud memilih percaya pada waktunya Tuhan. Kalau orang begitu jahat sama kita, intinya kejahatan, ujungnya itu selalu kebinasaan. Tapi jangan langkahi waktu Tuhan buat seseorang. Amin. Gak perlu doakan kematiannya juga, katakan amin.
Gak perlu. Karena orang yang jahat terus gak pernah bertobat, ujungnya kebinasaan akan menanti. Mendingan kita doakan supaya dia bertobat dan ujungnya dia mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Saya ketika baca Mazmur 37 ya. Kita baca ayat ini yuk, sebagai penutup 3-11. Bangkit berdiri sama-sama. Firman ini akan bicara personal sama kita. Saya tahu firman ini rasanya berat buat Anda. Tapi bukanlah firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita. Supaya kau gak salah di dalam keputusan yang kau mau ambil hari-hari ini, di tahun ini. Saya gak tahu Anda sedang kesal kepada siapa. Saya gak tahu mungkin engkau sedang kesal kepada pasangan, mungkin sedang kesal dengan anak, mungkin sedang kesal dengan mertua. Mertua sedang kesal dengan menantu. Orang-orang yang bekerja sedang kesal dengan pemimpin di perusahaannya, dengan teman kerjanya. Pemimpin perusahaan sedang kesal dengan partner kerjanya, dengan orang-orang yang membuat regulasi, atau bisa jadi kesal dengan orang-orang yang dipimpin dalam perusahaannya. Saya tahu hari ini banyak sekali orang yang menumpahkan kekesalan begitu banyak. Tapi firman Tuhan hari ini menjadi terang buat kita. Kita belajar dari kisah Daud. Ketika dia menghormati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lihat, berkat Tuhan itu dahsyat dalam hidup Daud. Mazmur 37, 3-11. Kita tutup dengan ayat ini. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Lihat ayat berikutnya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan apa? Tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawamu kepada apa? Kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Next slide, tinggal dikit lagi. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Udah gak usah bales, katakan amin. Lari ke Tuhan. Hormati mereka. Tetap baik sama mereka. Ampuni mereka. Lepaskan berkat bagi mereka yang hari ini mungkin melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup. Tetap respect, hargai mereka. Tetap baik. Kenapa kita mau melakukannya? Yang pertama, karena kita takut sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Yang kedua, karena kita selalu belajar untuk curhat. Menyatakan keluhan hati kita sama Tuhan. Dan cuma Tuhan yang paling bisa mengerti kita. Dan cuma Tuhan yang sanggup bertindak dengan dahsyat dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan yang terakhir ingat ini. Kenapa kita mau tetap menghormati? Percaya pada waktunya Tuhan. Percaya sama waktunya Tuhan. Pejamkan mata, doa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sadar firman yang kami dengar begitu keras. Mungkin gak enak buat kami. Gak enak buat daging kami. Tetapi itu baik buat hati kami. Gak enak buat ego kami. Tapi itu baik buat karakter kami. Gak enak buat ambisi kami, rasanya kami pengen balas. Tapi itu baik supaya rencanamu tergenapi dalam hidup kami.
Hari ini kalau kami ditekan kiri kanan, kami tetap belajar untuk menghormati mereka. Terima kasih buat orang-orang yang tidak mudah yang ada dalam hidup kami. Mereka ada supaya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Mereka ada supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati dan belajar jadi seperti Yesus. Yesus pun mengalami hal yang sama. Dia ditekan kiri kanan, direndahkan. Tapi lihat, ketika dia belajar taat, Yesus ketika jadi manusia belajar taat. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, ampuni orang-orang yang menyakiti dia. Di balik ketaatan itu, kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Pakai 1 menit terakhir ini, saya ngerasa ada beberapa yang sangat ditekan dalam keluarga. Tapi engkau akan lihat tahun ini, gelap akan jadi terang. Gelap akan jadi terang. Engkau akan lihat ketika engkau berlari kepada Tuhan, engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan lihat hakmu akan dibela. Seperti terang Tuhan yang mematahkan kegelapan itu terjadi dalam hidupmu. Dimunculkan sama Tuhan. Ingat kisah Daud, berulang kali Saul mau bunuh Daud, tapi dia tetap respect. Anak-anak di tempat ini, anak muda di tempat ini, sampai kau pejamkan mata, renungkan ini. Apapun yang orang tuamu lakukan kepada hidupmu, tidak akan mengubah rencana Tuhan yang dahsyat terjadi atas hidupmu. Sekali kau ditekan, kau tetap orang pilihan Tuhan. Hormati mereka. Hormati orang tuamu. Ketika kau menghormati mereka, engkau gak mengizinkan kebencian itu merusak hidupmu. Justru engkau mengizinkan kasih Tuhan menyembuhkan engkau. Yes. Jangan perkatakan yang buruk tentang orang tuamu. Berkati mereka. Apapun tindakan mereka, apapun yang mereka pernah tabur, mungkin itu sesuatu yang tidak baik atas hidupmu. Tapi selalu ingat mereka lah yang melahirkan kita. Kita ada, itu karena mereka. Bisa jadi hari ini mereka terluka. Boleh gak anak-anak datang sama Tuhan ngomong gini, Tuhan berkati orang tuaku, sembuhkan mereka. Perkataan mereka buruk bisa jadi karena mereka hati mereka sedang bermasalah. Doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka. Pakai 1 menit terakhir ini. Kalau Anda orang tua di tempat ini dan Anda pernah mengatakan sesuatu yang buruk kepada anak-anakmu, Anda mungkin gak sadar kalau anakmu terluka. Mungkin mereka gak bisa cerita karena mereka ketakutan sama Anda. Tapi boleh gak pakai malam hari ini menjadi malam kesembuhan. Keluarga dipulihkan. Kalau ada perkataan yang buruk, jangan gengsi. Anakmu juga orang yang dipilih sama Tuhan loh. Anda gak punya hak untuk merendahkan mereka. Siapapun mereka, mereka juga biji matanya Tuhan. Anda menindas biji matanya Tuhan, Tuhan bisa menyatakan sesuatu dalam hidup Anda. Jangan main-main dengan itu. Karena hari ini pilihlah untuk memberkati mereka. Pilihlah untuk minta maaf sama mereka. Hari ini saya ngerasa banget. 1 menit terakhir aja. Kalau Anda datang dengan keluarga, orang tua, hampiri anakmu dan katakan sama mereka, kalau mami sama daddy pernah ngomong yang buruk sama kamu, minta maaf ya. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Kalau hari ini kau gak datang dengan anakmu, suami dan istri, saling pelukan dan berkata, kalau aku pernah ngomong sesuatu yang buruk dan tidak menghormati engkau, seringkali merendahkan engkau, bahkan mengatakan engkau dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan. Katakan, minta maaf ya, supaya tidak terhalang doamu, supaya Tuhan memulihkan Anda. 30 detik lagi, pakai momen malam hari ini menjadi malam kesembuhan bagi kita semua. Urapashiki yaranama, kuranamashiki yaranama. Kasih-Mu melawat setiap kami. Kasih dari surga
memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Jangan izinkan kebencian, izinkan kasih Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Yes, Lord. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, 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 yes, mengalir. Keluarga demi keluarga gandengan tangan sama-sama. Katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Katakan kasih. Kasih dari kuasa surga. Kasih dari Yesus yang memenuhi kami. Kasih penuhi itu setiap pribadi, setiap keluarga di tempat ini. Ya Tuhan. Terus Tuhan lawat setiap kami. Lawat setiap kami dengan kasih-Mu. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir, mengalir kasih dari tata Allah. Katakan sama-sama, mengalir, 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 yes, mengalir dan mengalir. Kasih-Mu menyembuhkan Tuhan. Lagi mengalir, memenuhi, mengalir, memenuhi hidupku. Pulang dari tempat ini, kalau ada anak-anak yang pernah mengatakan sesuatu yang gak pantas kepada orang tuanya, minta maaf sama mereka ya. Kalau orang tuamu masih ada, minta maaf. Minta maaf. Hormati mereka. Katakan thank you, Papa Mama, buat semuanya. I love you. Jangan kaget. Waktu mau melepaskan kasih Tuhan itu, orang tuamu akan mengalami kesembuhan ilahi dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menyembuhkan kami. Kami hari ini punya cara pandang yang baru. Kami menghormati orang-orang yang susah dihormati, karena itu perintah dari Tuhan. Dan di balik perintah selalu ada berkat yang menanti. Dalam nama Yesus. Semua yang dipulihkan, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan luar biasa.